Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, فهذه الثلاث فوائد من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. Tiga perkara sebagai berikut adalah faedah-faedah di antara faedah-faedah beriman kepada qada dan qadar. Al-ula, perkara yang pertama, istikmalu arkanil iman. Karena beriman kepada qada dan qadar, maka keimanan terhadap rukun-rukun iman dianggap sempurna. Ats-tsaniyah, perkara yang kedua, annal imana bil qada'i wal qadari yab'atsu 'alal quwwati wasyaja'ati wal iqdami fi sabilil khair. Sesungguhnya keimanan kepada qada dan qadar mendorong untuk kuat, berani, dan jantan di dalam menempuh jalan kebaikan. Ats-tsalitsah, perkara yang ketiga, annal imana bil qada'i wal qadari yuhawwinu 'alal muslimil masa'ib allati tajri 'alaihi. Sesungguhnya keimanan kepada qada dan qadar menjadikan seorang muslim mudah menghadapi, ringan menghadapi musibah-musibah yang menimpanya. Amma alladhi la yu'minu bil qada'i wal qadari fa innahu yajza'u wa yatasakhkhatu wa yahsulu minhu ma yahsul. Adapun orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, maka sesungguhnya dia akan mengerutu, mengeluh, dan akan terjadi pada dirinya perkara yang seharusnya tidak terjadi. Wal ana nasma'u kathiran amma yusamma bil intihar. Sekarang kita banyak mendengar tentang suatu perkara yang disebut bunuh diri. Wa annahu intashara baina ahli al-milalil ukhra ma sababuh. Sesungguhnya bunuh diri sering dilakukan oleh pemeluk agama selain Islam. Apa sebabnya? Al-jawab, jawabannya, sababuhu adamul imani bil qada'i wal qadar. Sebab bunuh diri adalah tidak beriman kepada qada dan qadar. Idza tadayaqal wahidu minhum nahara nafsah. Apabila salah seorang
dari orang-orang yang beragama dengan agama selain Islam mengalami kesempitan di dalam kehidupan, maka dia melakukan bunuh diri. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar, karena dia tidak beriman kepada qada dan qadar. Fala yaqulu hadha syai'un muqaddarun alai wa hadha syai'un maktubun alai wal faraju qaribun insya'allah wa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal fa inna ma'al usri yusra ala inna nasrallahi qarib. Dikarenakan orang yang bunuh diri ini tidak mengatakan ini adalah perkara yang telah Allah takdirkan untukku, ini adalah perihal yang telah Allah tulis untukku. Dia tidak mengatakan jalan keluar sebentar lagi akan diperoleh insyaallah, dan dia tidak berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Fa inna ma'al usri yusra, padahal sesungguhnya kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Surat Asy-Syarah ayat 5. Padahal ala inna nasrallahi qarib, perhatikanlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sekali. Surat Al-Baqarah ayat 214. Falladhi yantahiru wa yaqtulu nafsahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Sehingga orang yang bunuh diri atau membunuh dirinya, tidaklah dia beriman kepada qada dan qadar. Li'annahu la yatahammalu syada'ida wal masaib, dikarenakan dia tidak sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah. Sadisan, perkara yang keenam, al-umurul lati tatarattabu ala madhabil jabriyyati wal qadariyah, perkara-perkara yang terjadi karena keyakinan orang-orang Jabriyah dan orang-orang Qadariyah. Yatarattabu ala madhabihim umurun khatirah, karena keyakinan orang-orang Jabriyah dan orang-orang Qadariyah timbul perkara-perkara yang sangat berbahaya. Yalzamu ala madhabil qadariyati itsbatu khaliqina ma'allah, keyakinan orang-orang Qadariyah berkonsekuensi menetapkan pencipta-pencipta selain Allah. Wa hadza syirkun fir rububiyah, ini adalah perbuatan kesyirikan terkait rububiyah Allah. Walihada summu majusa hadhil ummah, oleh karena inilah orang-orang Qadariyah dijuluki majusi dari umat ini. Perkara yang kedua, wa yalzamu ala madhhabil jabriyyati wasfullahi bil zulm, keyakinan orang-orang Jabriyah berkonsekuensi mensifati Allah dengan kezaliman. Wa annahu yu'adzibul ibada ala syai'in lam yaf'aluh, sesungguhnya Allah mengadab para hamba karena sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Bal fa'alahu huwa, bahkan Allah menyiksa mereka
karena apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Fallahu yu'adzibuhum ala syai'in lam yaf'aluh, sehingga Allah menyiksa mereka karena sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Wahum yuharrakuna bighairi ikhtiyarihim, mereka dijadikan berbuat dengan bukan pilihan mereka. Wa bighairi iradatihim, dan bukan dengan keinginan mereka. Fahadha fihi wasfullahi jalla wa ala bil zulm, sehingga pada hal ini terdapat perbuatan mensifati Allah Jalla wa'ala dengan kezaliman. Li'annahu 'adzaba 'ibadahu 'ala syai'in lam yaf'aluh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa hamba-hambanya karena sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Wa innama 'adzabahum 'ala fi'lihi huwa, sesungguhnya tidak lain Allah menyiksa mereka karena apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Wala yakhfa fasadu hadzal madhhabil batil, sangat jelas kerusakan keyakinan yang batil ini. Wallahu jalla wa ala yaqul, karena Allah jalla wa ala berfirman, wala tujazawna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kalian dibalasi melainkan berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Surat Yasin ayat 54. Wa rabatal 'adzaba bil kufri wal ma'asi was sayyi'at, Allah mengkaitkan siksaan dengan kekafiran, kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan. Wa rabatat thawaba bit ta'ati wal khairat, dan Allah mengkaitkan ganjaran dengan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Fallahu la yadhlimu ahada, sehingga Allah tidak menzalimi seorang pun. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi sebiji sawi pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan apabila ada suatu kebaikan maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Surat An-Nisa ayat 40. Bal hadha huwal adlu minhu subhanahu wa ta'ala, bahkan ini adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min adlihi annahu la yudha'ifu as-sayyi'ah, termasuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan melipat gandakan hukuman suatu keburukan. Bal yajzi bimithliha fahasb, bahkan Allah membalasi keburukan dengan keburukan yang sama. Wa min fadlihi an yudha'ifal hasanata min 'indihi subhanahu wa ta'ala, termasuk keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melipat gandakan kebaikan dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan apabila ada suatu kebaikan maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Surat An-Nisa ayat 40. Fal mudha'afatu fadlun minallahi ila 'asharati amthaliha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Pelipat gandaan ganjaran suatu kebaikan adalah karunia dari Allah, yang Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat hingga menjadi 700 lipat, dan hingga menjadi lipatan-lipatan yang sangat banyak. Amma sayyi'atu fa innallaha yujazi biha fahasbu wa la yudha'ifuha, adapun keburukan maka sesungguhnya Allah membalasi karena keburukan itu dengan keburukan yang serupa, dan Allah tidak melipat gandakan hukumannya. Wa hadza min 'adlihi subhanahu wa ta'ala, ini termasuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnal jabriyata yasifuna Allah bil zulm, tetapi orang-orang Jabriyah mensifati Allah dengan kezaliman. Wa annahu yu'adzibul ibada ala af'alihi huwa,
dan sesungguhnya Allah menyiksa para hamba karena perbuatan-perbuatan Allah yang Allah lakukan terhadap mereka. Wahum lam yaf'alu syai'a, padahal mereka tidak melakukan sesuatu pun. Wa innama hum muharrakuna kal alati warrishati fil hawa, sesungguhnya tidak lain mereka hanya dijadikan berbuat seperti peralatan atau seperti bulu yang berterbangan di udara. Wa hadza madhhabun batil, ini adalah keyakinan yang batil. Perkara yang ketiga, wa yalzamu alaihi ta'tilul asbab, karena keyakinan orang-orang Jabriyah ini timbul perbuatan tidak perlu melakukan sebab-sebab. Wa an yuqal, hendaknya dikatakan, ma dama innahu qada'un wa qadar fa ana ajlisu wal muqaddaru sayakun, selama itu adalah qada dan qadar Allah, maka aku akan duduk dan apa yang ditakdirkan akan terjadi. Fahadha min salbiyyati madhhabil jabriyah, ini termasuk sisi negatif keyakinan orang-orang Jabriyah. Yang keempat, wa yalzamu ala madhhabil mu'tazilati kama sabaqa aidan asyirku fir rububiyah. Keyakinan orang-orang Mu'tazilah sebagaimana telah berlalu juga akan mengakibatkan perbuatan kesyirikan. Kesyirikan terkait rububiyah Allah. Dan yang kelima, wa yalzamu ala madhhabihim mahdhurun kabirun, karena keyakinan orang-orang Mu'tazilah terjadi pelanggaran yang sangat berat. Wa huwa ta'jizullahi jalla wa ala, yaitu perbuatan menganggap Allah jalla wa ala lemah. Wa annahu yakunu fi mulkihi ma la yuridu wa la yasha', dan bahwasanya terjadi pada kekuasaan Allah perkara yang tidak Allah inginkan dan perkara yang tidak Allah kehendaki. Wa hadza wasfullahi wa hadza wasfun lillahi jalla wa ala bil ajz. Perbuatan ini adalah perbuatan mensifati Allah jalla wa ala dengan kelemahan. Wa hadza khatarun 'azim, dan ini sangat berbahaya. Fakilal madhhabaini batilun wa yalzamu alaihi mahadhiru kabirah. Masing-masing dari dua keyakinan itu adalah kebatilan dan timbul karenanya pelanggaran yang sangat berat. Wa amma madhhabu ahli sunnati wal jamaati fahuwa al-wasat, adapun keyakinan ahli sunnah wal jamaah maka pertengahan. Wa huwa al-adlu fi kulli syai', yaitu adil dalam segala hal. Wa ahlu sunnati wal jamaati daiman wasatun, ahlu sunnah wal jamaah selalu pertengahan. Walihada yaqulun, oleh karena inilah mereka berkata, hadhil ummatu wasatun bainal umam, umat ini berada di pertengahan di antara umat-umat. Wa ahlus sunnati wal jamaati wasatun bainal firaqid dallati fi hadha wa fi ghairihi, Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat terkait hal ini dan terkait perkara yang lain. Fahum yuthbituna lillahi af'alahu wa iradatahu wa masyiatahu wa qada'ahu wa qadarah. Dikarenakan ahlus sunnah wal jamaah menetapkan perbuatan-perbuatan Allah, keinginan Allah, kehendak Allah, qada dan qadar Allah. Wa yuthbituna lil ibadi a'malahum wa masyiatahum wa iradatahum, dan mereka menetapkan untuk para hamba perbuatan-perbuatan mereka, kehendak mereka dan kemauan mereka. Tamashyian ma'a kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, berjalan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yanfuna al-qada'a wal qadara kama taquluhu al-mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak
meniadakan qada dan qadar sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Wala yaghluna fi itsbatil qada'i wal qadar. Mereka tidak berlebihan menetapkan qada dan qadar. Wa yaslibuna al-ibada masyiatahum wa iradatahum kama taquluhul jabriyah. Dan mereka tidak mengatakan para hamba tidak memiliki kehendak-kehendak dan keinginan sebagaimana itu dikatakan oleh orang-orang Jabriyah. Wa huna mas'alatun. Di sini ada sebuah permasalahan. Wa hiya yaitu halil ladzina yanfuna al-qada'a wal qadara yuhkamu alaihim bil kufr. Apakah orang-orang yang menolak qada dan qadar Allah dihukumi kafir? Al-jawabu, jawabannya, al-ulama'u fassalu fi dzalik. Para ulama memperinci masalah itu. Faqalu, maka mereka berkata, pertama, man ankaral martabatal ula wa hiya al-ilmu wa qala inna Allah la ya'lamu al-asya'a qabla wujudiha wa innama ya'lamuha idza wujidat fahasbu man qala bihadza kafar. Barang siapa yang mengingkari kedudukan takdir yang pertama, yaitu ilmu, dan dia berkata sesungguhnya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Sesungguhnya Allah hanya mengetahuinya ketika sesuatu itu telah ada saja. Barang siapa yang mengatakan hal ini maka dia kafir. Li'annahu nafa ilmu Allah jalla wa'ala, karena dia meniadakan ilmu Allah jalla wa'ala. Lakin yaqulun, tetapi mereka berkata, innal ladzina yaquluna binafyil ilmin qaradu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan meniadakan ilmu Allah telah hilang, telah sirna, telah musnah. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Wasithiyah, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Wasithiyah. Perkara yang kedua, amma baqiyatul mu'tazilati fayuthbituna ilma Allah jalla wa ala al-azali. Adapun orang-orang Mu'tazilah yang lain, maka mereka menetapkan ilmu Allah jalla wa ala yang azali, walakin yanfuna al-qadar, tetapi mereka menolak takdir Allah. Fahum ahlu dalal, maka mereka sesat. Wala yasiluna ila haddil kufr, mereka tidak sampai kepada batas kekafiran. Liannahum athbatu ilmu Allah jalla wa ala, karena mereka menetapkan ilmu Allah jalla wa ala. Wa athbatul kitabata fil lawhil mahfuz, ya, karena mereka menetapkan penulisan takdir di al-lawhul mahfuz. Wa innama nafaul masyiata wal iradah, sesungguhnya tidak lain mereka meniadakan kemauan dan kehendak Allah. Ya'ni athbatul ilma wal kitabata wa ghalau fi af'alil ibad, yaitu mereka menetapkan ilmu Allah dan menetapkan penulisan takdir pada al-lawhul mahfuz, tetapi mereka ekstrim di dalam menetapkan perbuatan-perbuatan para hamba. Wa qalu, dan mereka berkata, innaha taqa'u bighairi iradatillahi wa masyiatihi jalla wa ala, sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi bukan karena Allah menginginkannya dan bukan karena Allah menghendakinya. Wa hadha mawjudun wa mustamirrun fil mu'tazilati wa man akhadha madhhabahum min at-tawaifid dallah. Hal ini ada dan terus ada pada kalangan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka, meyakini apa yang mereka yakini dari kelompok-kelompok yang sesat. Fahadhihi niqatun mukhtasaratun fi hadzal babil azim. Maka inilah perkara-perkara pokok yang ringkas terkait permasalahan yang sangat agung ini. Walakin hasbul muslimi an ya'rifa hadhil mabadi'a wa yatawaqqafa 'indaha. Tetapi seorang muslim cukup mengetahui
prinsip-prinsip ahlu sunnah dan berhenti padanya. Wala yatawaghalu fil bahthi fil qada'i wal qadar, dan janganlah dia berlarut-larut membahas qada' dan qadar. Wala yaftahu ala nafsihi babat tasaulat, dan dia tidak membuka untuk dirinya pintu pertanyaan-pertanyaan. Fa innahu lan yasila ila natijah, dikarenakan sesungguhnya dia tidak akan sampai kepada suatu titik temu. Lianna al-qada'a wal qadara sirrullahi jalla wa ala fil khalqih, karena qada' dan qadar rahasia Allah pada makhluknya. Fala yumkinu an tasila ila natijatin minat tasaulat, sehingga kamu tidak akan sampai kepada suatu hasil karena melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Fa'alaika an tatamashya ma'a madlulil kitabi wa sunnah, maka kamu harus berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatuthbital qada'a wal qadara wa ta'rifa adillatah, sehingga kamu menetapkan qada' dan qadar dan mengetahui dalil-dalilnya. Wa ta'rifa hukma man ankarah, dan kamu mengetahui hukum orang yang mengingkarinya. Wa baqiyat mas'alatun ukhra dzakaraha ahlul ilm, tinggal tersisa masalah yang lain yang disebutkan oleh ahli ilmu, wahia mas'alatul ihtijaji bil qadar, yaitu masalah terkait berhujjah dengan takdir. Wadhalika anna Musa alaihi salam lamma laqiya abal bashariyati Adam alaihi salam lamahu wa qala lah. Demikian itu dikarenakan sesungguhnya Musa alaihi salam ketika bertemu bapaknya manusia Adam alaihi salam, maka Musa mencercanya dan berkata kepadanya, lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah, wahai Adam, kenapa engkau mengeluarkan kita dan dirimu dari surga? Faqal, maka Adam menjawab, anta Musa kalimullah, engkau Musa adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Bikam wajadta hadha maktuban alayya fil lawhil mahfud, berapa kali kamu mendapati hal ini tertulis untukku di Al-Lauhul Mahfuz? Faqala Musa, maka Musa berkata, ma ma'nahu, yang maknanya adalah inna Allah qad kataba dzalika 'alaika fil Lauhil Mahfuz, sesungguhnya Allah benar-benar telah mentakdirkan hal itu untukmu di Al-Lauhul Mahfuz. Fal Jabriyatu akhadhu hadha, maka orang-orang Jabriyah mengambil hal ini. Wa qalu, dan mereka berkata, hadha dalilun lil Jabriyati anna Adam hajja Musa bi anna ma hasala minhu laysa bi ikhtiyarih. Ini adalah dalil orang-orang Jabriyah, yaitu bahwasanya Adam membantah Musa bahwasanya apa yang terjadi darinya bukan karena pilihannya. Wa innama huwa fi'lullahi jalla wa ala, tidak lain apa yang terjadi padanya adalah perbuatan Allah jalla wa ala terhadapnya. Walakinnahum lam yafhamu al-hadith, tetapi orang-orang Jabriyah tidak paham hadis. Fa Musa lam yalum Adam 'ala al-qada'i wal qadar, dikarenakan Musa tidak mencela Adam karena qada' dan qadar. Wa innama lamahu 'ala ikhrajihim minal jannah, sesungguhnya tidak lain Adam dicela oleh Musa karena Adam menjadi sebab keluarnya mereka dari surga. Faqala, maka Musa berkata, lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah, kenapa engkau mengeluarkan kita dan dirimu dari surga? Fahtajja alaihi Adamu bil qada'i wal qadar, lalu Adam mematahkan hujjah Musa dengan qada' dan qadar. Wal ihtijaju bil qada'i wal qadari 'ala al masaibi jaiz, berhujjah dengan qada' dan qadar karena terjadinya suatu musibah boleh. Li'annahu yusahhiluha 'ala al insan, karena itu akan meringankan beban seseorang. Fala yajza'u, sehingga dia tidak mengerutu. Wala yaskhatu, dan dia tidak mengeluh. Fa Musa lam yas'alhu 'anil qada'i wal qadar, Musa tidak bertanya kepada Adam tentang qada' dan qadar. Lam yaqul, dia tidak berkata, limadza qaddarallahu 'alaika kadza, kenapa Allah mentakdirkan hal ini untukmu? Wa innama qala, sesungguhnya Musa hanya berkata, lima akhrajtana, kenapa engkau mengeluarkan kami?
Fasu'alu munsabbun 'ala al-musibati allati tarattabat 'ala ma hasala min Adam min al-akli min asy-syajarah. Karena pertanyaan disampaikan terkait musibah yang timbul karena apa yang terjadi dari Adam, yaitu memakan buah pohon. Wa Musa lam yalumhu 'ala adz-dzamb. Musa tidak mencelanya karena dosa. Lam yaqul lah, Musa tidak berkata kepadanya, limadza akalta minasy-syajarah, kenapa kamu memakan buah pohon? Li'annahu taba min dzalika fataba Allahu alaih, karena Adam telah bertobat dari kesalahannya itu, lalu Allah menerima taubatnya. Wa taibu la yulamu ala ma hasala minhu ba'da taubah. Orang yang bertaubat tidak dicela karena apa yang telah terjadi darinya setelah bertaubat. Wa innama lamahu 'ala al-ikhraji minal jannah. Sesungguhnya tidak lain Musa mencela Adam karena Adam menjadi sebab keluarnya manusia dari surga. Wa hadhihi musibatun asabat Adama wa dzurriyyatah. Keluarnya dari surga ini adalah musibah yang menimpa Adam dan keturunannya. Fa'adam muhtajja ala Musa alaihi salam bil qada'i wal qadar. Maka Adam mengalahkan hujjah Musa alaihi salam dengan qada' dan qadar. Wal ihtijaju bil qada'i wal qadari ala al masaibi masyru'. Berhujjah dengan qada' dan qadar karena musibah-musibah disyariatkan. Walihada qal sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Apabila sesuatu menimpamu, maka jangan kamu katakan seandainya aku berbuat demikian, ya, lakana kadza wa kadza, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tetapi Allah yang mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki Allah perbuat. Fayuhtajju bil qada'i wal qadari 'alal musibah. Maka dijadikan hujjah dengan qada' dan qadar untuk menghadapi musibah. Li'annahu laisa laka fiha ikhtiyar, karena kamu tidak memiliki pilihan terkait terjadinya musibah itu atau musibah itu tidak terjadi. Wa innama hiya fi'lullah. Sesungguhnya tidak lain musibah itu terjadi karena Allah yang menjadikannya terjadi. Ammal ma'siyatu fa innaha fi'luka anta fala tahtajja bil qada'i wal qadar. Adapun maksiat maka sesungguhnya ia adalah perbuatanmu, ya, sehingga kamu tidak dibenarkan melakukan maksiat karena qada dan qadar. Walihada qala al-ulama, oleh karena inilah para ulama berkata, yuhtajju bil qada'i wal qadari 'ala al-masaib. Dijadikan berhujjah dengan qada dan qadar karena musibah-musibah, wala yuhtajju bihi 'ala al-ma'ayib, dan tidak dijadikan sebagai hujjah dengan qada dan qadar karena dosa-dosa. Wa hadha huwa al-faslu fi hadhihi al-mas'alati al-'azimah. Inilah perincian terkait masalah yang sangat agung ini. Qaulun nazimi rahimahullahu taala, perkataan an-nazim Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala, wa bil qadaril maqduri, dan dengan takdir yang ditakdirkan, minallahi jalla wa ala, yaitu ditakdirkan oleh Allah jalla wa ala. Ayqin, yakinilah, ay amin bihi wa'taqid, yaitu imanilah dan jadikanlah sebagai akidah. Fa innahu da'amatu, dikarenakan mengimani, meyakini dan menjadikan sebagai akidah keimanan terhadap takdir Allah adalah pilar, yakni ruknun, yaitu rukun. Wal imanu bihi huwa ruknus sadisu min arkanil iman. Mengimani takdir adalah rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Qauluhu, perkataan An-Nazim Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala,
iqdid dini, ya, akidah agama. Lianna ad-dina thalathu maratib, karena agama ada 3 tingkatan. Pertama, martabatul Islam, tingkatan Islam, bi arkanihil khamsah, beserta 5 rukunnya. Kedua, wa martabatul iman, bi arkanihis sittah, tingkatan keimanan beserta 6 rukunnya. Dan yang ketiga, wa martabatul ihsani wa huwa ruknun wahid, tingkatan ihsan dan ia satu rukun. Qauluhu, perkataan An-Nazim Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, wad-dinu afyahu, dan agama itu sangat kompleks. Ya, agama itu sangat mencakup, ya, mencakup semua hal. Agama itu sempurna. Al-afyahu al-makanul wasi'. Al-afyah adalah tempat yang luas. Fad-dinu wasi'un walillahil hamdu wa syamil. Segala puji hanya untuk Allah. Agama itu sangat luas dan sangat mencakup. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.